Selamat siang semuanya. Saya di sini dengan tim Hotman 911 yang ini adalah semua tim pengacaranya. Ya ada Putri, ada Intan, ada Saskia, pokoknya ada semua di situ ya. Dan yang sebelah kiri saya adalah Marlea, adalah kakak kandung dari almarhum Vina. Ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada nama bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan dua lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah setahu kami konferensi pers dari Polda Jabar. Okay? Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Marlea, Ibu Marlea selaku kakak kandung dari Marlina selaku kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, ya ada tisu nggak sih, udah kepanasan ya? Emang cewek nggak ada yang pakai tisu kalian? Nah gitu, pintar kamu. Oke. Bahasa Batak ada. Marli aja. Marli. Apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Gak ada mic ya? Gimana? Jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu salah dulu. Teliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Ya. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya, kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya
7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, pamer dulu Pak. Ya, itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ada yang ditambahkan? Yang pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 5 SD, ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One, ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama, Satria Robi, gitu ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikipedia, ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4, anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan, seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan, tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya, karena berdampak sekali kepada anak saya ya, secara psikologis ya. Sampaikan. Ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini, mantan wakil bupati? Dampaknya separah apa sih Bu? Apakah sampai ada dijauhi atau seperti apa? Ya, dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya. Anak saya ini dia dijauhi oleh teman-temannya. Jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa anak saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan, pembunuhan, ya. Kemudian juga di lingkungannya juga ya, di lingkungannya sangat berpengaruh. Jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada Vina,
bersimpati kepada Vina. Yang saya takut orang karena berlebihan, takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang, dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan. Saya nggak tahu ya, ini kenapa pemberitaan ini bisa karena memang dari nama ya, cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya, tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Dani ya. Itu pun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria bukan Robi, seperti itu. Sebagai tambahan dari keluarga, kami keluarga besar Ibu Wahyu Ciptaningsih benar-benar bersemangat, benar-benar pengen berharap Vina dapat keadilan. Sehingga apa yang terjadi, yang membawa kakaknya Vina hadir di tempat ini itu adalah Ibu Wahyu sendiri. Jadi kami dari Cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya Vina hadir di sini. Jadi kami juga sangat berharap kasus Vina ini cepat terbongkar, terang benderang. Kira-kira seperti itu teman. Masih ada pertanyaan? Enggak? Ya.